Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masih membahas corporate social responsibility atau melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sama seperti di bidang sosial di bidang pekerjaan sosial yang lain, pekerjaan sosial industri ini dimensinya banyak sekali ya. Yang paling terkenal sementara ini memang CSR ya. Nah, kita tahu CSR ini kenapa menjadi sangat dominan perannya dibanding peran-peran lain. Salah satu alasannya karena CSR ini memang suatu kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan corporate social responsibility atau melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun ini ada perdebatan ya. Misalnya perdebatannya begini. Perusahaan itu kan sudah membayar pajak ya ke pemerintah, ke negara. Nah, pertanyaan orang-orang yang men-challenge atau mendebat konsep CSR ini adalah seharusnya yang menangani masyarakat itu ya sudah tanggung jawab pemerintah, bukan perusahaan lagi. Alasannya apa? Alasannya karena perusahaan sudah membayar pajak kepada negara. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan, termasuk masalah sosialnya, yaitu pemerintah. Itu alasan orang-orang yang dalam tanda kutip mempertanyakan kenapa harus ada CSR, atau bahkan tidak setuju dengan CSR. Jadi sudah kewajiban perusahaan itu kira-kira menurut mereka sudah selesai dengan cara membayar pajak. Nah, memang kita tahu pajak perusahaan ya besar ya, karena sebagian besar APBN juga, bahkan pajak ini hampir ya penting sekali untuk APBN, menempati urutan nomor 1 pembayaran pajak ini untuk pemasukan pada negara. Nah, salah satunya yang membayar pajak itu adalah para pengusaha. Nah, makanya kita tahu di kasus-kasus di KPK itu ya, di Komisi Pemberantasan Korupsi, itu banyak sekali kasus yang penggelapan pajak, pemalsuan pajak, dan sebagainya. Kita tahu dulu ada yang paling terkenal tuh Gayus Tambunan ya. Kasus dia bagaimana menggelapkan dana dari para pembayar pajak. Dan itu jumlahnya luar biasa, masif. Kenapa perusahaan mau melakukan itu? Kenapa? Ya karena memang membayar pajak itu mahal benar. Mahal pajak itu. Sebagian keuntungan itu dibayarkan pada negara. Nah, tiba-tiba sudah bayar pajak, perusahaan pun masih dibebani tanggung jawab mengelola masyarakat sekitar. Bagi yang tidak setuju, itu alasannya. Kenapa harus CSR lagi? Kan udah bayar pajak, kan kira-kira gitu. Nah, tetapi perlu ingat juga bahwa ada beberapa alasan lain yang membuat CSR, Corporate Social Responsibility, yang dijalankan oleh perusahaan, yang kemudian peran ini akan sangat penting dan perlu pekerja sosial untuk memerankan peran-peran CSR ini, karena mereka punya ilmu, pekerja sosial punya skill, dan pekerja sosial juga punya kode etik. Ya, punya body of knowledge yang dipertanggungjawabkan, skill yang diasah juga sejak masa-masa pendidikan gitu ya, perkuliahan. Nah, kenapa masih penting perusahaan untuk melakukan CSR walaupun mereka sudah bayar pajak? Alasannya adalah para pendukung CSR ini mengatakan bahwa jadi
walaupun perusahaan sudah membayar pajak, ada peran-peran yang atau nilai-nilai yang mesti dijunjung tinggi oleh perusahaan, terutama para pemilik perusahaannya ya, dan juga para manajemen. Itu adalah peran-peran yang baik dalam konteks peran sebagai budaya ataupun dalam konteks legalitas atau hukum, maupun yang paling tinggi adalah peran filantropi, peran-peran yang terkait dengan kemanusiaan. Jadi tidak semata-mata bayar pajak lalu tuntas, lalu kemudian perusahaan dengan bebas bisa melakukan apapun semau mereka, mengeksploitasi dan lain sebagainya atas nama membayar pajak itu. Tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kemarin kita sudah membicarakan pertemuan yang sebelumnya, kita membicarakan kenapa sih ada pekerja sosial di industri gitu. Apa latar belakangnya? Kita tahu di situ ada dehumanisasi yang sudah kita bicarakan kemarin. Kemudian ada ekualisasi hak-hak publik, jadi penyemarataan ya, pemerataan hak publik. Kemudian akuariumisasi, jadi bagaimana perusahaan ini sekarang sudah semakin transparan. Apalagi yang sudah masuk go public ya perusahaan. Kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ada beberapa nilai yang walaupun diperdebatkan dan digunakan alasan untuk mengatakan bahwa perusahaan tidak perlu lagi memberikan CSR, tetapi dari kelompok-kelompok yang mendukung CSR ini, mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya. Jadi perusahaan sebagai institusi itu tidak bisa dipisahkan dari orang-orang, individu-individu yang ada di dalam institusi perusahaan ini. Siapa itu? Yaitu pemilik perusahaan, ya, terutama pemilik perusahaan. Karena mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata-mata, ya, keuntungan finansial, keuntungan ekonomi bagi perusahaannya aja, tetapi mereka juga harus memiliki kepekaan atau rasa peduli terhadap masyarakat sekitar, khususnya ya masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan dia, di bangunan pabrik dia, di tempat industri dia berdiri, khususnya masyarakat yang terkena langsung dampak kehadiran perusahaan itu. Ada kemacetan, ada keributan, ada suara bising, ada hasil pembuangan limbah yang mengganggu, baik ya tadi itu yang kita bicarakan kemarin itu ya, implikasi-implikasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat karena hadirnya si perusahaan tersebut. Jadi ini harus memikirkan ini juga, tidak semata-mata membayar pajak ya. Nah, kenapa demikian? Karena adalah masyarakat juga bisa dilihat sebagai sumber dari segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk sumber produksinya. Kenapa? Karena yang menjalankan perusahaan itu kan juga SDM, manusia. Nah, perlu diingat bahwa tanpa peran masyarakat, perusahaan juga tidak akan berarti apa-apa ya. Apalagi kalau kemudian si perusahaan itu kemudian muncul penolakan dari masyarakat sekitar, juga perusahaan juga tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa menjalankan bisnisnya, bahkan bisa ditutup ya. Nah, karena itu tanpa dukungan masyarakat, perusahaan mustahil memiliki pelanggan, ya, mustahil memiliki pegawai, mustahil memiliki sumber-sumber produksi yang lainnya yang bagi perusahaan itu sangat penting, terutama dari sisi SDM yang menggerakkan perusahaan itu. Nah, itu alasan pertama kenapa perusahaan penting melakukan CSR. Alasan yang kedua yang diusung oleh para penggagas, pendukung, bahkan pemerintah sendiri yang telah mewajibkan secara undang-undang CSR ini wajib, adalah meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara, ya, tidak berarti telah menghilangkan tanggung jawab terhadap
kesejahteraan publik. Jadi nggak hilang tanggung jawab masyarakat, walaupun dia sudah bayar pajak. Ya. Nah, apalagi kalau kita mengingat bagaimana negara kita ini kan bukan negara kesejahteraan murni ya, bukan welfare state. Jadi masih ada di situ re, apa residu lah, bisa dikatakan residu atau masyarakat-masyarakat yang tertinggal di dalam proses pembangunan ini. Nah, kalau masyarakat yang tertinggal di dalam proses pembangunan ini atau teralienasi atau terlupakan oleh pembangunan yang secara nasional dilakukan oleh negara, maka perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada mereka. Nah, salah satunya adalah melalui corporate social responsibility. Jadi itu alasan kenapa CSR itu perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada seorang seorang yang konsen di bidang CSR ini ya, katakanlah dia ini memang konsep, kemudian kajiannya, kemudian juga aktivitasnya itu banyak di wilayah bagaimana pentingnya CSR ini. Nah, ada yang dikembangkan oleh R.C. Carroll. Dia memberi justifikasi teoritis dan logis ya, mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dalam pandangan Carroll tadi itu, si CSR ini adalah merupakan bahkan puncak dari pengabdian perusahaan itu. Nah, bahkan diidentikan dengan tanggung jawab filantropis ya. Filantropis itu kalian tahu artinya adalah filantrop itu adalah manusia. Jadi filantrop itu mencintai manusia. Jadi kurang lebih adalah ini untuk kemanusiaan. Tanggung jawab kemanusiaan tertinggi perusahaan itu salah satunya diwujudkan dalam CSR. CSR ini menempati puncak piramida tertinggi karena perusahaan hanya bisa melakukan CSR dengan baik kalau dia berdiri di atas tiga tiga dasar yang lainnya. Jadi tiga fase piramida yang lainnya, baru di atasnya akan ada CSR yang berkualitas. Nah, kita lihat satu-satu ya. Piramida pertama bagi perusahaan itu adalah, kita tahu perusahaan ini adalah institusi bisnis ya, institusi bisnis. Karena itu institusi bisnis ini bagaimana secara ekonomi perusahaan bisa menghasilkan keuntungan finansial. Jadi keuntungan finansial ini penting, kenapa? Karena memang tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan, namanya juga bisnis ya. Jadi make a profit. Nah, motif utama perusahaan ini menghasilkan laba. Jadi laba ini pondasi perusahaan. Semakin perusahaan mendapatkan laba yang tinggi itu semakin bagus. Kenapa? Karena dia bisa share laba itu untuk membayar pajaknya, untuk menggaji karyawan, dan yang lebih penting untuk mengembangkan mengembangkan produksi. Nah, ini syarat agar perusahaan dapat hidup, dapat survive, ini syarat pertama ini. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab legal. Ya, jadi tadi piramida yang kedua, di atas piramida yang pertama ekonomi, tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab legal. Tanggung jawab legal ini adalah kuncinya taat pada hukum. Ya, perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba itu juga harus taat hukum. Perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan hukum maupun perundang-undangan dalam sebuah negara, nggak boleh, tetap harus taat hukum. Jadi meskipun ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi kalau sudah sampai batas melanggar hukum, maka perusahaan harus menahan diri, tidak boleh melanggar hukum. Jadi ini layer kedua dari piramida
yang dimaksud oleh Carroll tadi, R.C. Carroll. Nah, kemudian piramida yang ketiga itu adalah tanggung jawab etis. Apa itu tanggung jawab etis? Ini perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik secara etika gitu ya. Harus benar, harus adil, harus fair. Nah, norma-norma masyarakat yang ada di sekitar itu perlu menjadi rujukan bagi perilaku si perusahaan tersebut. Ya, bagaimana perusahaan mendukung masyarakat, norma-norma apa yang tumbuh di sekitar situ didukung. Misalnya dibangun sebuah masjid, membuat tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, baru di atas 3 ini ya, di atas tanggung jawab ekonomi, kemudian taat hukum, kemudian mentaati norma, baru di atasnya dia terbangun sebuah tanggung jawab filantropi tadi. Tanggung jawab filantropi, tanggung jawab kemanusiaan, yang itu diejawantahkan atau dimanifestasikan dalam bentuk corporate social responsibility. Ini belum selesai. Kenapa? Karena kualitas CSR itu juga ditentukan oleh siapa yang menjalankan CSR tersebut. Dan jawabannya adalah tadi saya sampaikan adalah orang yang memiliki ilmu saja juga tidak cukup, orang yang memiliki keterampilan juga, body of skill, dan juga orang yang harus memahami nilai-nilai. Tadi yang menjadi piramida ketiga itu kan landasan mentaati etika nilai perusahaan. Nah, ini masuk di sinilah apa yang disebut sebagai pekerja sosial industri. Jadi itu. Kalau semuanya itu sudah dilakukan oleh si perusahaan, keuntungan sudah dapat, mentaati hukum perundangan sudah dijalankan, etika sudah dijalankan, maka puncak tertinggi dari perusahaan yang baik itu adalah menjalankan corporate social responsibility. Contoh corporate social responsibility yang bagus itu Pertamina ya. Pertamina ini bagus sekali corporate social responsibility. Dia uangnya banyak, kemudian juga ada green green corporate juga dia punya, artinya corporate yang memperhatikan alam gitu ya. Kalau udah ada kata-kata green itu artinya ya dia taat, cinta pada hijau, artinya apa ya, mencintai keberlangsungan alam ini. Oleh karena itu di atas semua itu dia juga pegang etika, dan karena itulah corporate social responsibility-nya bagus sekali. Nah, kira-kira itu yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini terkait kenapa corporate social responsibility itu wajib ada di perusahaan, dan corporate social responsibility ini akan bagus dijalankan kalau perusahaan memiliki pekerja sosial profesi yang tidak akan hilang digilas oleh perkembangan teknologi, perkembangan informasi. Itu adalah salah satunya ya, diantaranya adalah profesi pekerja sosial. Kira-kira itu ya dari saya untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.